orang yang sudah dianggap bersinar, Nggih. kok dengan sinar terangnya itu tidak ada manfaat, bahkan kadang-kadang itu mudah untuk untuk merendahkan orang lain. Nggih. Memencet tombol ya, saklar, lalu lampu itu nyala. Kita masih sibuk mencari sinar terangnya, apakah kita memanfaatkan sinar terang ini? Contohnya ini tadi, ya, dengan suasana yang gelap, ya, lalu lampu saya tombol saklarnya, setelah ini nyala dan mengeluarkan sinar yang terang ini, apakah Mas In, apakah Pak Bayan juga masih sibuk mencari sumber atau sinar terang itu? Kan kita tinggal memanfaatkan sinar terang ini. Untuk apa sinar terang ini? Untuk pencerahan gitu, Pak. Untuk pencerahan. Nah, siapa yang menikmati tentang sinar? Ya, tentang orang yang sudah menemukan tentang sinar itu tadi. Apakah setelah ini nyala, Mas In masih sibuk? Ini alirannya dari mana, Pak? Ini kok bisa begini? Ya, boleh-boleh saja untuk awal untuk mencari sumber-sumber dari sinar terang itu seperti itu. Tapi kalau sudah ketemu, yang saya tanyakan kalau sudah ketemu mau apa? Betul. Gitu loh. Apakah kita tuh diam? Apakah setelah lampu itu nyala terus kita tuh tiduran? Ya boleh saja mau tiduran, mau mengerjakan sesuatu. Tapi kan karena ada sinar terang inilah kita itu bisa melakukan apa saja. Nah itulah. Nah tentang kapitayan, tentang agama dan lain sebagainya, itu sebenarnya seperti itulah metodenya untuk mencari, untuk tahu tentang Tuhan dan kita bisa merasakan tentang fungsi Tuhan. Oke. Sekarang gini, Pak, tujuan orang belajar, entah itu belajar kapitayan, belajar agama, itu kan tujuan satu untuk mencari pencerahan, gitu. Nah, sekarang kan banyak juga orang-orang yang kita sudah anggap ini orang-orang yang sudah tercerahkan, ya toh. Tapi kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat dia tuh malah nggak bener. Contoh sekarang kan lagi viral. Ada salah satu ulama ustadz ya. Nah, ini lagi rame-ramenya, Pak. Sama salah dia itu sampai mengucap kata-kata yang nggak bener sama salah satu pedagang asongan. Nah, padahal beliau itu sudah saya anggap orang yang sudah tercerahkan, gitu. Nah, sebetulnya ciri-ciri orang yang tercerahkan itu seperti apa, Pak? Ciri-ciri orang yang tercerahkan, kembali lagi saya beri contoh tentang mencari sinar terang tadi. Di saat kita itu membutuhkan sinar terang karena ada sesuatu yang harus kita pegang atau kita tangani, tentang ada hubungannya dengan sinar terang itu tadi. Ya, kalau sudah ada sinar terang, tinggal kita mau mengerjakan apa. Karena kelihatan dari sinar terang itu, maka mudah. Nah, masalahnya, kenapa orang yang sudah dianggap terang, orang yang sudah dianggap bersinar, kok dengan sinar terangnya itu tidak ada manfaat, bahkan kadang-kadang itu mudah untuk untuk merendahkan orang lain. Itu kan ibaratnya begini. Mas In tidak mempunyai keahlian apa-apa. Ya. Saya beri contoh saja tentang elektro atau tentang pertukangan kayu dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai keahlian tentang elektro, tidak paham tentang pertukangan, sehingga Mas In itu saya ajari bahwa Pak Bayan itu ahli tentang elektro. Nah, cara kerja Pak Bayan bagaimana? Cara kerja Pak Bayan mengambil salah satu komponen, ya entah itu namanya kondensator atau namanya apa saja lah. Ini kalau digabungkan ini akan menemukan getaran-getaran, ini akan melahirkan suara atau mengumpulkan salah satu dari daya baterai itu sehingga dia bisa menampung dan bisa mengeluarkan suara. Saya berikan seperti itu.
Lah yang mengajarkan, yang menceritakan tentang Pak Bayan menangani suatu elektro itu juga, orang itu juga tidak paham. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat orang ini mendengarkan, yang katanya belajar dari, bukan belajar, tapi menceritakan tentang Pak Bayan, lalu orang ini memegang tentang elektro. Apa yang terjadi? Jangankan tentang menemukan getaran atau bisa menampung suara dari suara lain. Pegang solder saja kadang-kadang belum bisa. Betul. Dan setrum, Pak. Di saat dia menerangkan tentang itu, bukan orang lain saja yang kena imbasnya, bahkan dia sendiri juga kesolder. Makanya belajar itu jangan belajar ke orang lain. Dan jangan belajar cerita. Belajarlah kasunyatan. Betul. Gitu loh. Nah, kebanyakan orang yang dianggap bersinar, orang yang dianggap ya tadilah dianggap ulama, karena ulama itu sebenarnya orang berilmu. Berilmu berarti pernah melaksanakan atau pernah mengerjakan, itulah orang berilmu. Tapi kalau ilmunya hanya ilmu cerita, ilmu dongeng, dia mendengar dongeng, nanti jualannya juga jualan dongeng lagi, coba. Akhirnya kebablasan. Apa kira-kira enggak? Malah Awur-awuran, Pak. di samping awur-awuran membuat hukum yang sebenarnya hukum itu tidak sesuai dengan orang yang dihukumi. Betul. Itu loh yang rusak akhirnya, yaitu namanya rusak ajak-ajak. Gitu. Apalagi tujuannya untuk menjelek-jelekan orang lain, Pak Darno. Nah, makanya Mas, contoh-contoh tadi sudah saya jelaskan ya. Ya mungkin ada yang kurang paham. Memang bahasa saya seperti itu. Makanya jangan sekali-kali belajar tentang ilmu, belajar tentang apa saja yang tidak bisa diterima di akal sehat, yang tidak bisa dimasukkan dan tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga kita tidak bisa sadar dengan sesadar-sadarnya. Karena nanti efeknya akan merusak orang lain. Apalagi kalau ngomong tentang belajar tentang agama. Bolak-balik ngomong agama, bolak-balik ngomong agama. Agama selama ini mengajarkan apa tuh? Mengajarkan kasunyatan, apakah mengajarkan cerita? Cerita. Nah, cerita toh? Ya sudah, kalau sudah mengajarkan cerita, ya makanya perjalananmu ya perjalanan cerita gitu. Karena tidak menyentuh rasa sama sekali, maka orang yang mendapat cerita itu tidak bisa sadar. Kita di zaman apa dan kita di zaman mana, lalu membicarakan zaman masa lalu, perjalanan orang terdahulu. Gitu loh. Kita sudah zamannya serba mesin. Yang dibicarakan serba semedi. Ya rusak dunia ini. Betul. Gitu loh. Yang dinamakan kasunyatan itu ya ini, kita itu mengikuti perkembangan zaman. Sesuai dengan zaman ini, lalu kita itu sadar. Maka marilah kita itu berkesadaran yang sangat tinggi. Supaya apa? Supaya kita itu nggak jauh-jauh dari Tuhan. Gitu loh. Jadi ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Ya itulah yang dinamakan kapitayan. Kapitayan itu jika kita sudah bisa melihat, dan setelah melihat kita bisa rasakan, setelah kita bisa merasakan, kita tuh sadar. Maka akan menemukan Tuhan yang sejati atau sejati nih, Gusti. Berarti intinya jika ada seorang ulama yang menjelek-jelekan orang lain, yang dakwah tujuannya untuk bisnis dan menghamili santrinya itu merupakan salah satu orang yang belum terterangkan ya Pak. Cerah dan tidaknya orang itu tidak perlu ulama kok. Oh, siap. Betul, Pak. Orang tani itu apakah ada yang panggilannya ulama? Tapi sebenarnya itu orang yang berilmu tinggi loh. Tapi kan tidak pernah diklaim bahwa itulah ulama. Orang menggembala kambing itu sebenarnya orang berilmu loh. Karena dia tidak perlu mengadopsi cerita orang lain, tapi dia langsung bekerja nyata. Itu contohnya gini. Karena pernah kambing itu diberi makan daun singkong,
mati, terus akhirnya selamanya daun singkong tidak akan diberikan Betul. kepada kambing. Tapi pada dasarnya hewan adalah makan dedaunan sesuai dengan hukum yang umum. Nah kalau ini, karena ini daun singkong juga termasuk daun, dipaksa untuk memberi makan kambing, apa gak modar kambingnya? Nggih. Nah itulah kalau orang itu belajar atau orang itu mencari ilmu dari ilmu dongeng. Yang penting ya ilmu kasunyataan itu loh, yang penting. Kalau ilmu dongeng itu ilmu masa lalu, masa sekarang sudah nggak pas diterapkan. Ora gathuk iki, Pak. Orang gathuk, rusak. Gitu. Makanya kalau ngomong orang berilmu, apakah orang berilmu itu orang yang pinter dongeng? Apakah orang berilmu itu pinter membaca tulisan dari bahasa orang lain? Bukan. Orang yang dinamakan ulama itu orang yang sudah mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dan dia bisa mengaplikasikan dalam hidupnya sesuai dengan kebenaran yang kira-kira benar itu seperti ini, kira-kira salah seperti ini. Itulah yang dimaksud ulama. Nah, karena kita itu sudah terdogma, teracuni otak kita. Rata-rata ulama itu adalah orang yang pintar cerita. Ulama itu yang bisa menyampaikan dengan bahasa orang lain. Orang yang pintar-pintar dalil. Makanya mestinya orang-orang seperti ini ya agak malu. Agak malunya gini loh. Kenapa tahu untuk memberi fatwa orang lain saja, dia membacakan atau mengucapkan bahasa orang lain, tapi di situ masih diartikan bahasa sini. Lah untuk apa? Apakah kira-kira nggak ada bahasa yang indah, nggak ada bahasa yang bisa menuntun kita ke hal kebaikan kalau nggak bahasa orang asing? Wong kita yang mempunyai bahasa Surodiro, Jayaningrat, bakal lebur ing pangastuti. Itu loh kelihatannya orang Jawa itu cuman seremonial. Arti dari Surodiro, Jayaningrat, lebur ing pangastuti. Jarang yang paham. Napa Pak artinya Pak? Ya artinya ya garis bawahnya intinya manusia itu kalau menyombongkan diri, ya, dengan ilmunya, dengan karena dia saat ini dipercaya orang lain dan lain sebagainya, kok dia itu nggak sadar, malah dia itu menyombongkan diri. Maka itu akan hancur dengan kebenaran yang ada sesungguhnya. Karena orang yang sudah dipuja-puja dengan ilmunya, orang yang sudah diagung-agungkan dengan namanya, saya yakin kalau orang itu sampai larut atau orang itu hanyut dengan pujaan itu dan dengan sanjungan itu, suatu saat akan terpeleset dengan sendirinya dan dia akan jatuh lagi ke, kalau dulu jatuh di tanah, kalau setelah dia itu bangga dengan sanjungan orang lain, jatuhnya malah kecomberan loh. Dan itu sudah banyak sekarang. Pak. Ya, dipertontonkan di mana-mana. Ya, dengan kemunculan orang-orang yang lagi ngetren, kemunculan orang-orang yang lagi viral, ya, seolah-olah sudah nggak ada orang baik lagi kecuali orang itu. Di mana-mana dibangga-banggakan, bahkan di depan orangnya mengatakan bahwa saya mengagumi, saya itu dari jauh datang ke sini hanya untuk ketemu. Terus orang itu akhirnya bangga dan lain sebagainya, sehingga sampai tidak bisa mengontrol ucapannya. Dan karena tidak bisa mengontrol dan dia bangga karena saya sudah dipuja orang banyak yang mencintai saya, mengagumi saya, maka nak ngomong saenake dhewe. Akhirnya muncul kesombongan, Pak. Nah, setelah muncul kesombongan dan itu tidak sesuai dengan gelar yang disandang, akhirnya apa yang terjadi? Terpuruk dengan jatuhnya nggak jatuh di tanah, malah jatuhnya di comberan.